tentang buku ini ya. Kenapa kan? Karena saya merasakan sendiri, ya, merasakan sendiri. Walaupun saya ibaratnya belum mempelajari buku ini mungkin pada tahun-tahun 2005 ya 2005. Tapi ini ternyata kalau saya rasakan ini sudah sudah saya terapkan sejak dari kecil, gitu ya. Sudah saya terapkan sejak dari kecil. Dan ini memang benar kata Ustaz Kafe itu, buku ini memang adalah intisari dari orang-orang sukses. Jadi dia baca literatur, mempelajari orang-orang sukses seperti apa, ya kan? Kemudian dicarilah benang merahnya, apa sebenarnya yang membuat saya mengembang visi sebuah organisasi sangat penting, ya. Maka ada seorang gurunya. Di samping adalah bisa terapkan pada diri sendiri, juga bisa terapkan untuk keluarga, untuk anak-anak dan anak didik di kita. Nah, jadi saya berharap ini bukan nanti ada merasa jemu, namun ini kok sudah dibahas lagi ya. Justru ini sebagai refreshing ya, mereview, kemudian juga nanti saya di sini saya akan bahas secara total kemarin karena ini waktunya sangat mepet. Nanti saya ambil yang penting saja dan bagaimana ini bisa mempengaruhi pada kehidupan kita. Ya, baik. Nah, jadi selalu pembicaraan kita pada awal adalah kenapa ada orang berhasil, ada orang gagal. Inilah yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Karena kalau tanpa Anda tanyakan hal semacam ini pada diri sendiri, maka stimulus tidak akan tumbuh, akan muncul. Ya. Nah, kenapa ada orang sukses, ada orang gagal? Sementara Allah memberikan potensi yang sama, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, ya kan? 2 tangan, 2 kaki, otak, hati, itu semuanya hampir sama baru sekalian. Enggak berarti otaknya orang pintar kesukaannya banyak, enggak sebenarnya. Semuanya hampir sama. Karena itu nanti benar-benar Allah akan minta tanggung jawab dari kita. Kita nggak akan bisa mengelak. Kenapa kamu nggak begini? Aku saya begini ya Allah, nggak bisa. Nggak bisa mengelak. Karena semua potensi itu sudah diberikan pada kita semuanya. Ya, nah sekarang kenapa ada orang gagal, ada orang sukses? Ya, karena mereka orang yang gagal itu tidak mampu menggunakan atau memanfaatkan potensi yang dia miliki, sementara orang sukses dia mampu memberdayakan dengan baik. Ya kenapa kok ada orang mampu yang tidak? Tanya seperti kan? Kenapa kok ada orang mampu yang tidak? Nah, disinilah makanya Bapak Ibu sekalian, nanti Anda mau pusing nggak dalam hidup ini? Nah, ini masalahnya Anda kemarin. Kalau Anda nggak mau pusing dalam hidup ini, ya pokoknya hidup ini jalan udah begini aja lah. Ya maka Anda akan bisa tidak akan tumbuh. Tapi kalau Anda mau pusing, maka Anda akan tumbuh. Nah, dalam agama Islam ini sebenarnya sangat apa namanya, meminta kita untuk pusing. Ya, kenapa? Karena di dalam amal kita dihadapkan ada hidup ini hanya ada 2 pilihan nanti, masuk surga atau masuk neraka. Nah, dan di sana abadi selama-lama. Ya, bayangkan jika orang nggak benar-benar ada mau memikirkan ini, apa nggak pusing sebenarnya. Jadi manusia itu nggak enak sebenarnya. Coba bayangkan itu, ya kan? Nggak enak. Kalau ada bangun benar-benar berat jadi manusia itu, sangat berat. Nah, kalau kita nggak mau mengizinkan diri ya terserah. Nanti yang penting nanti awal tadi lihat aja nanti kan gitu kan. Nggak tahu akhirnya dia aja nanti mau nasib kita mau ada di mana kalau kita nggak mau mengizinkan diri. Kan gitu kan. Nah, karena nanti
titik endingnya hanya satu, di surga atau di neraka. Nah, padahal kalau kita, makanya orang-orang kalau kesoleh sangat memusingkan diri. Dia sudah beramal baik saja masih takut amalnya ditolak. Dosanya sedikit saja takut dosanya diampuni. Itu orang salafus saleh begitu. Nah, kita kadang-kadang amalnya sedikit, ya, nggak takut ditolak lagi. Wah, pede aja dah, gitu kan. Pede ya. Nah, ini gimana coba Pak? Nah, kalau kita semacam ini, kira-kira bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, Bapak sekalian. Nah, ini gambaran Stephen Covey ketika dia merenung, ya, melihat merenung itu. Kenapa ada pohon segini besar, ya kan? Coba ya, orangnya segini kecil kan, di sini kan. Nah, kemudian pohon segini tinggi ini kalau kira-kira nih orang di kata 1,5 meter tingginya, itu udah berapa tinggi berarti ini? Bisa ditampung, bisa 70 meter kan? Nah, kenapa ada pohon segini besar? Sementara pohon yang naik, iya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat pohon, ya, maka yang nampak apa? Yang nampak adalah daun, batang, buah, ya kan? Nah, yang nampak itu, yang nampak adalah akar, daun, batang, buah. daun, batang, Buah. Kalau apa bukan tidak? Salah, itu kebalik itu Pak. Oh tidak ada. Oh ya, sampai. Nah ini daun. Nah ini yang nampak Bapak sekalian. Jadi kalau Anda melihat pohon ini, artinya pohon ini sehat atau tidak? Sehat, subur, ya kan? Pohonnya besar, dahannya banyak, kemudian daunnya tidak lebat, subur. Nah, suburnya pohon ini siapa yang menentukan? Akar, ya kan? Akar di sini nggak kelihatan, tapi peran akar di sini nggak kelihatan. Tapi Anda bisa dilihat sini kan di pangkalnya ini. Ini banyak menandakan apa? Banyak akar-akar yang besar, yang sangat kuat, yang akan menopang supaya pohon ini tidak roboh. Ya. Nah, bayangkan tadi, kalau ini nggak ada, kalau ini nggak ada, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pohonnya akan mudah roboh dan akan kurus, kering atau bahkan mati. Nah, dari sinilah Stephen Covey itu mengibaratkan manusia itu juga seperti itu, dengan Bapak sekalian. Ya, yang nampak ini adalah apa? Tabiat kita, perilaku kita, omongan kita, ya kan? Sikap kita itu nampak. Kalau omongan kita bagus, tabiat kita bagus, perilaku kita bagus, ya kan? Maka apa? Orang akan melihat, oh Bapak itu baik ya, Bapak itu disiplinnya, Bapak itu tanggung jawab ya, Bapak itu begitu ya, ya betul nggak? Nah, akan apa semacam itu tadi? Nampak dulu, akhirnya buahnya akan kelihatan. Buah dari tanggung jawab kelihatan apa? Anak didiknya bagus. Buah dari tanggung jawab kelihatan apa? Tugas-tugasnya bisa selesaikan dengan baik. Nah, buah dari tanggung jawab apa? Dia akan bisa naik karir dengan bagus. Nah, itu akan seperti itu. Nah, semua itu Bapak sekalian yang menentukan adalah apa yang ada di dalam ini. Apa itu? Kalau dalam agama kita adalah hati, kolbu, ya kan, ada di dalam hati dan pikiran di kita. Ya, nah itu sekalian dasar dari apa itu namanya pohon atau dasar dari manusia. Kenapa ada pohon yang hebat, ada manusia yang hebat? Karena ditopang oleh akar yang bagus dan kuat. Kenapa ada manusia yang hebat? Karena ditopang oleh karakter, oleh hati,
oleh oleh kebiasaan-kebiasaan, oleh nilai-nilai yang bagus. Ya, nah, jadilah dia manusia yang hebat, yang bagus. Nah, itu. Nah, sekarang sekalian kita lihat. Nah, jadi apa sebenarnya? Kalau kita kaitkan dengan manusia, tadi bilang kan, ada manusia gagal, ada manusia sukses. Sementara semua yang dia miliki potensinya sama. Berarti kata kuncinya satu, Bapak Ibu, di efektivitas. Ya betul nggak? Bagaimana orang itu menggunakan waktunya, bagaimana orang itu menggunakan matanya, bagaimana orang menggunakan telinganya, bagaimana menggunakan mulutnya, bagaimana menggunakan tangannya dan kakinya. Itulah yang akan menentukan orang itu nanti sukses atau gagal. Padahal efektivitas. Nah, di sini sama. Kita belajar pada kesempatan yang sama, ya kan? Bagaimana Anda menggunakan mata, telinga, tangan, pikiran, hati ketika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan ini? Nah, apakah nanti bisa masuk dengan baik atau tidak? Ya, itu tentu dari efektivitas Anda. Betul. Nah, kalau efektif, maka mungkin bisa masuk. Kalau nggak bisa 100%, 80%. Ya, kalau nggak efektif, 10%. 10% pun yang masuk yang musuh-musuh aja. Yang penting sama nggak masuk. Nah, itu apa itu namanya? Nah, maka efektivitas ini sangat penting Bapak sekali. Ya, sangat penting. Makanya kalau ada ingin sukses, ukurlah efektivitas Anda. Nah, ukurlah efektivitas Anda. Ada nggak pertumbuhan efektivitas saya? Apa? Mata saya banyak saya pakai untuk apa? Nah, kan efektivitas itu kan. Telinga saya banyak saya pakai untuk apa? Tangan saya banyak saya pakai untuk apa? Kaki saya banyak saya pakai untuk apa? Nah, itu efektivitas. Kalau efektivitas bagus, produktivitas bagus. Artinya apa? Amalnya bagus. Nah, itu kan? Kan itu sebenarnya kan sebenarnya Islam itu kan. Kalau efektif, maka produktivitasnya bagus. Ada dua, amalnya banyak dan kualitasnya bagus. Nah, siapa orang yang tidak mau produk yang bagus? Sudah kualitasnya bagus, ya kan? Harganya murah. Nah, kan itu siapa? Semua orang mau kan? Nah, itu harus sekalian. Karena itu pentingnya kita mengukur efektivitas diri kita. Kalau Anda tidak mau mengukur efektivitas, bagaimana Anda bisa dihargai orang lain? Ya kan? Bagaimana bisa dihargai orang lain? Nah, di sini apa pertanyaan? Ya, baik. Lanjutkan. Nah, semua itu tadi apa? Ya, semua dasar dari efektivitas itu awalnya dari sini Bapak. Dari apa? Dari paradigma. Kalau dari tadi dari akar tadi. Jadi semua dasar pohon itu kuat dari akar. Nah, semua kesuksesan seseorang berasal dari paradigma. Nah, dari paradigma. Ya, kalau paradigma orang itu bagus, maka orang itu akan lebih mudah sukses. Tapi kalau paradigma orang itu jelek, maka orang sulit sukses. Maka Anda kan dikasih warisan oleh bapak ibunya banyak, ya kan? Habis, ya kan? Maksudnya bahkan ini ada saya cerita itu, saya punya teman kan orang apa pikirannya ya, orang apa pikirannya? Pak, saya di PHK Pak. Kalau saya PHK saya dapat uang sama dia bilang. Berapa? Terus untuk apa? Saya pakai untuk modal usaha. Bagus kan? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Dalam jangka waktu 2 tahun, bukannya dia makin kaya, tapi rumahnya kejual. Padahal pesangannya 200 juta. Gimana ya?
Gimana? Dua rumah. Ini di mana letaknya? Di paradigma. Ada satu teman lagi, lebih kecil dia dapat pesangonnya apa? Dibelikan mobil, di DP mobil untuk direntakan. Kan keren juga kan? Nah, Lumayan lah, lumayan. Wah, daripada nanti habis, saya belikan mobil, saya taruh. Rentalin. Apa yang terjadi kalau misalnya? Ya. Dalam jangka waktu 1 tahun, mobilnya hilang. Dicari, motornya hilang juga. Nah, ini kan juga kan? Ini apa penyebabnya? Paradigma. Nah, jadi Tinggal NMAX. kalau Anda itu paradigmanya tidak benar, walaupun dikasih uang, dikasih fasilitas berlimpah, tidak halal. bisa. Tapi kalau Anda paradigma bagus, bagus punya apa-apa akan bisa. Ya, itu kuncinya di situ. Kunci kesuksesan pada paradigma. Ya, di paradigma. Maka ingat-ingat di paradigma ini sangat menentukan nasib semua orang. Ya, kalau dalam istilah agama Islam apa? Prasangka. Ya kan? Prasangka. Aku tergantung prasangka hambaku. Nah, kalau di sini paradigma. Ya, paradigma. Jadi kalau prasangkanya bagus, akan bagus. Prasangkanya jelek, akan ya. Nah, makanya itu kalau diperhatikan betul di sini ya. Oke. Berikutnya. Paradigma ditentukan oleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman. Nah, ini dari paradigma itu berkembang Bapak Ibu. Apa? Paradigma itu berkembang. Itu tidak apa? Berkembang. Berkembang. Jadi paradigma itu berkembang. Karena apa? Paradigma itu adalah kumpulan dari wawasan, pengetahuan dan pengalaman. Ya. Nah, kalau Anda di Alfawas ini sudah dapat wawasan dan pengetahuan yang banyak, ya kan? Dapat wawasan dan pengetahuan yang banyak, tapi kok tidak bisa berubah. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Ya kan? Perlu dipertanyakan. Paradigmanya ini apa namanya? Bagaimana? Apakah bisa paradigma yang baru, wawasannya itu bisa masuk atau tidak? Masalah di situ. Ya kan? Nah, kalau paradigmanya yang lama kuat, kemudian yang baru nggak bisa masuk, ya nggak akan bisa berubah. Kayak zamannya Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, paradigma lama. Ada Nabi datang, wah nggak bisa ini, ya kan? Akhirnya apa? Dia nggak mau mengikuti Nabi karena paradigmanya berbeda. Nah, maka janganlah kita jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, Abu Jahal juga nggak boleh ya. Kenal. Nah itu. Karena apa? Ini sangat berbahaya. Gosok. Maka jadilah orang yang hatinya lembut, yang mudah disentuh, ya, yang mudah masuk ilmu pengetahuan, ya, yang akhirnya akan bisa membuat perubahan pada diri kita. Ya kan? Itulah orang-orang yang bisa berkembang dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia hari. Ya. Nah, jadi wawasan, pengetahuan dan pengalaman. Ya, inilah yang ada pada mana orang-orang yang bebal, orang yang apa? Bebal. Artinya apa? Paradigmanya itu kolot, ya kan? Udah, namanya sudah. Sini ya. Batuk di dalam Sini. jiwanya. Itu apa? Kadang-kadang orang kan sentuh kan mengubah paradigmanya gini. Pertama dikasih nasihat dengan pelan, ya, gampang. Ya, yang kedua kasih nasihat keras, diancam, gampang. Yang ketiga kasih apa namanya?
nasihat dengan musibah, nggak aman juga. Nah, yang ketiga apa? Cerai. Udah mau sakaratul maut. Mau seperti itu. Nah, ini kita harus lembut, ya, punya hati yang lembut. Maka pemahaman zakah itu adalah hasilnya apa? Orang yang hatinya lembut, yang mudah menerima hidayah. nasihat, mudahnya kebaikan-kebaikan, ya, mudah tersentuh hatinya. Nah, maka disucikan, ya. Nah, orang bisa mensucikan itu. Salah satu mensucikannya apa? Prasangka. Hilangkan prasangka. Prasangka apa? Prasangka yang negatif yang wah, Pak Malki itu kan supaya saya kerja keras. Kalau prasangka Bapak mulai kasih di saya. Nah, itu kan prasangka. Betul kan? Itu prasangka. Prasangka jelek. Nah, oke, bagus. Ya, nah, paradigma tadi ya. Nah, sekarang orang melihat apa? Dunia. Ini manusia melihat. Ternyata Bapak sekalian, yang dilihat kita ini tidak seperti adanya yang kita lihat, tapi itu dibutuhkan oleh apa? Oleh apa? Ditentukan apa? Ditentukan oleh cara berpikir. Masuk di sini, semuanya masuk ke sini, oke? Ya, dari sini. Semuanya punya sini semua kan? Tapi yang terlihat nanti tergantung masing-masing orang. Saya berbeda. Ada yang melihat, kok di sini dulu. Ada yang melihat bangunnya, macam-macam. Ya. Jadi padahal semuanya jadi oleh kata yang sama, tapi yang tidak berbeda. Yang masuk dalam otaknya berbeda. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian yang terjadi. Walaupun kita diajar oleh guru yang sama, materi yang sama, ya kan, dengan cara yang sama, tapi masing-masing orang akan bisa mendapatkan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena dia apa namanya? Melihatnya dengan pakai ini. Nah, dan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh apa yang ada dalam otaknya ini, pikirannya tadi. Nah, itu. Tengah fokus. Ya. Mabok. Ya, dari sini bagus sekalian. Dipengaruhi pikiran di sini. Ya. Nah, makanya nasibmu tergantung pada apa? Apa yang Cara berpikir. Ya, cara kamu berpikir. Nasib itu ngatur. Ya. Maka sampai Allah mengatakan kan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kamu mengubah diri sendiri. Ya kan? Nah, artinya apa? Jadi memang benar-benar nih manusia itu oleh Allah yang memberikan suatu hak yang sangat luar biasa, ya, untuk menentukan nasibnya sendiri, ya kan? Nah, karena itulah dia diberikan pertanggungjawaban sekedar dulu, ya. Istirahat jam berapa? Oke. Dik. Oh, Istirahat jam berapa? 10. nah, coba ini yang apa namanya? Yang perempuan dulu nggak boleh lihat tayangan sebentar ya, lihat sana semua. Ya, ya, oke. Lihat aku. Lihat Pak, yang Bapak mau lihat ya, lihat ya. Udah nggak lihat, oke. Nah, sekarang gantian yang ibu-ibu lihat sini, yang bapak-bapak lihat di sana, ya. Belum lihat. Sekilas. Lihat belakang. Udah lihat? Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang coba nanti kita lihat bersama-sama apa gambar ini ya. Coba nanti langsung lihat gambar apa gitu ya. Nah, coba. Ini gambar apa? Wanita. Perempuan apa?
perempuan laki, perempuan apa? Tua atau gadis cantik? Noni Belanda. Noni Belanda. Nona Belanda, Belanda. Perempuan Belanda. Susi Susana. Apa? Apa? Susi Susana. Bapak sekalian, ini sebenarnya nanti saya akan nanti saya kasih tahu bahwa begini. Ini kan awalnya gambar ini. Ini gambar wanita tua atau muda? Muda. Nah ini Muda. ketika Anda melihat di sini, kemudian Anda lihat sini, maka akan berpengaruh Anda akan melihat gambar wanita muda cantik, ya kan? Nah, ketika kita gambar gambar ini gambar apa? Nenek. Maka nanti yang terlihat di sini adalah Nenek. Nah, itulah menandakan sebenarnya apa? Pengalaman, ya pengalaman itu nanti akan menentukan cara Anda berpikir. Oh, Ya, nah Anda melihat apa akhirnya? Oh yang benar nenek-nenek karena dasarnya waktu di awal udah gambar nenek, gitu ya. Nah, jadi itu yang bagus sekalian apa namanya? Yang menyebabkan kita ini melihat dari fakta yang kita lihat adalah persepsi kita. Nah, itu persepsi kita. Ya, nah makanya bahaya sekali nanti ya. Anda bisa lihat nanti. Nah, coba Anda lihat. Dorong lagi. Guru pejokan. Balotelli. Lagi gedorong. Apa? Persepsi sopir kan? Kira-kira dia tadi mau mendorong mobil, ya kan? Nah, karena dia bantu, Ada ini persepsi bahwa bahaya persepsi sama tadi, ya kan? Mendorong. Nah, kalau kita punya persepsi yang salah, apa yang terjadi tidak kita, ya kan? Nah, punya persepsi yang salah, apa yang terjadi? Betul nggak? Nah, nanti kebanyakan miskomunikasi, kebanyakan terjadi kerenggangan antara suami istri, antara teman, atau antara pasar bawahan, atau antara istri tadi, karena kebanyakan adalah salah persepsi, miskomunikasi, salah persepsi. Nah, kalau kita salah persepsi, ya seperti itu jadinya, ya kan? Nah, persepsi. Jadi masalahnya tadi paradigma akan menghasilkan persepsi. Persepsi akan menghasilkan apa? Tindakan. Nah, maka bayangkan kalau paradigmanya salah, persepsinya salah, maka tindakannya salah. Karena itu orang gagal seperti itu, karena dia cara pandangnya salah, akhirnya persepsi salah, akhirnya tindakannya salah. Nah, ini bapak sekalian. Jadi karena semacam itu ya di dunia ini ya. Jadi orang melihat, itu persepsi itu keyakinan, keyakinan bukan alasan keputusan, maka terjadi tindakan. Nah, semua orang akan mengalami semacam itu, ya kan? Nah, sekarang masalahnya kenapa kalau proses seperti ini pada orang sukses kenapa? Kan prosesnya tidak sama, orang gagal pun seperti ini, orang sukses seperti ini. Kenapa? Kenapa? Kenapa ada orang gagal orang sukses? Karena di sini kan cara pandangnya dia salah, melihat itu maka nanti kesini akan salah semua. Persepsinya akan salah, keyakinan salah, alasannya salah, keputusan salah, akan salah. Jadi
kalau begini bagaimana cara mengubah anak yang bermasalah? Gimana caranya? Apa? Mengubah apanya? Cara berpikir, cara paradigmanya ini harus berubah, ya kan? Jadi Itu alasan. jangan Alasan. cuma hanya dikasih tahu kamu salah, kamu langgar. Enggak bisa, kan terulang lagi. Tapi kalau cara wawasan di sini yang dirubah, maka kata Nabi ditanya itu kan ya, Nabi kan pernah tanya sesuai sama pemuda, ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi saya masih tetap mau apa? Berzina ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Wah, yang para sahabat langsung marah aja kan, namanya Umar kan, wah itu orang geblek gitu. Ya, nah akhirnya apa terjadi? Ya Rasul membuat wawasan di sini, ya kan? Dibuka wawasannya. Nah, dibuka wawasannya. Tuh, coba. Kalau kamu berzina itu dengan siapa? Dengan perempuan. Ya kan? Coba kalau ibu kamu digituin, kamu orang lain mau nggak? Saudara ibu kamu digituin mau nggak? Nah, dibuka wawasannya. Ya kan? Oh iya ya. Akhirnya buka lah, saya bisa siapkan dulu. Jadi cara-cara kita membangun sebuah perubahan perilaku, ya kan? Itu yang paling efektif bukan dengan hukuman, bukan dengan marahan atau ya bentakan-bentakan, tapi dengan mengubah persepsi, mengubah cara wawasan. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah kalau bisa lihat akan. Nah, oke berikutnya. Nah, paradigma itu juga bisa lihat. Itu dibangun oleh namanya apa? Value, nilai-nilai. Ya, jadi paradigma itu dibangun oleh nilai. Jadi paradigma yang salah atau paradigma yang benar itu dasarnya apa? Nilai-nilai yang salah atau nilai-nilai yang benar. Memang ada nilai-nilai yang salah? Nah, nilainya yang memang yang salah? Mana tuh? Ada. Contohnya apa? Salah. Ibu kakak. Malas. Itu nggak ada sebenarnya. Nilai-nilai itu benar menurut orang yang ya kan? Yang memiliki tadi karena nilai itu benar. Kalau nilai benar semua benar. Tapi benarnya bukan benar absolut, benarnya benar subjektif, ya kan? Subjektif, ya. Nilainya. Jadi kalau tidak benar pasti tidak dianggap nilai-nilai. Ya, kalau tidak benar. Jadi kalau saya mengatakan ini nggak benar, itu nggak mungkin saya berpedoman pada nilai itu nggak benar. Jadi manusia itu sudah punya apa namanya? Punya pertimbangan sebenarnya ya. Jadi pertimbangannya apa? Dia akan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang menurut dia benar. Kan yang menurut dia benar kan itu kan? Nah, menurut dia benar. Nah, kalau menurut dia nggak benar, dia tidak mau bertindak. Nah, sekarang kebenaran itu kadang-kadang subjektif, tidak absolut. Nah, tergantung dari siapa orang. Nah, makanya susah untuk merubah nilai-nilai itu. Betul nggak kira-kira? Karena dia benar loh, Pak. Dia nggak benar. Akhirnya susah. Makanya sampai-sampai Allah mengatakan Muhammad, kamu tidak saya suruh berubah orang, tapi hanya memberikan kabar, peringatan saja. Ya, itu sangat susahnya semacam itu tadi. Jangankan orang lain yang masih berubah, dirinya sendiri pun berubah itu tidak mudah. Betul nggak ya? Pernah punya perilaku yang jelek mau berubah? Itu atau gampang? Sulit
sudah sadar aja Sulit. sulit apalagi yang belum sadar. Nah, maka di situ punya apa namanya? Kesungguhan, ya kan? Kesabaran. Ya nggak apa-apa. Yang penting tadi tetap aja kita pegang teguh kan. Jadi kan ini, kalau kita umpamanya apa namanya melakukan sesuatu perubahan tapi sulit, jangan menyerah, ya kan? Ya, sudah tiga kali Pak nyoba Pak, gagal terus Pak, gagal maling. Gimana ini? Saya, ini mungkin ini sudah karakter saya Pak, udah bakat saya Pak, udah gitu kan? Udah masa udah begini Pak, mau gimana lagi? Nah, kan gitu kan? Nah, kalau udah menyerah, ya gimana? Ya, kalau udah menyerah gimana? Nah, ini beratnya di situ apa sekalian? Nah, makanya apa? Nilai-nilai ini kalau tidak berbenturan tidak akan bisa berubah. Kalau tidak berbenturan, kalau berbenturannya nggak keras, nggak bisa berubah juga. Maka kadang-kadang orang tadi katakan ada dinasihatin pelan nggak mempan, agak keras nggak mempan, ditabok nggak mempan juga. Baru keluarin, satu keluarin baru dia mempan. Ya, ada gitu kan. Jadi apa namanya rasa itu yang makanya orang yang bisa merasakan. Nah, nanti di situ kan ada di praktik tadi adalah namanya imagination itu ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana nanti Anda bisa mengimajinasikan sesuatu yang bagus atau sesuatu yang dengan bagus, maka nanti akan membuat diri Anda mudah berubah. Ya, mudah berubah. Kalau Anda nggak mampu mengimajinasikan itu, nggak mudah berubah. Kayak contohnya Umar. Dia melihat api. Dia mengimajinasikan apa? Neraka. Ya kan? Sampai pingsan dia. Nah, itu akhirnya terjadi. Maka dia takut. Sampai pingsan. Akhirnya apa? Akan mudah dia untuk berbuat kebaikan. Itu. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, jadi paradigma itu apa? Apa yang kita lihat itu nanti akan menghasilkan apa? Paradigma. Kemudian akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan mempengaruhi hasil yang kita dapat. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik itu apa? Harus bisa melihatkan pada anak didik kita sebanyak-banyaknya yang bisa kita lihatkan pada anak kita. Itu mestinya. Karena apa? Dengan salah satu nggak bisa berubah, dengan cara dua, dengan cara tiga, dengan cara empat, dengan cara lima, dengan cara 10, bahkan 15. Makin banyak diperlihatkan, dia akan makin menjadikan inspirasi yang sedikit, makin banyak, akan bisa membuat paradigma itu bisa kuat, akan bisa merubah paradigma yang lama, ya kan? Akhirnya dia bisa berubah perilakunya. Jadi jangan berpikir kali nasihat langsung berubah, ya, nggak bisa Bapak Ibu sekalian, ya, nggak bisa. Jadi harus dengan pelan-pelan, dengan banyak yang dilihatkan, yang didengarkan, yang dirasakan. Kan gitu kan? Lihat ini termasuk dengan rasa, ya kan? Nah, itulah hanya dia akan berubah perilakunya. Akhirnya kan dia mendapatkan hasil yang berubah. Ya, oke, berikutnya. Nah, apa ini? Kucing yang sangat kuat, yang dia lihat apa? Ini kucing kering, sakit, ya kan? Ya makanya nih, ini artinya orang ini apa ini? Pede atau tidak pede? Tidak pede. Kenapa orang ini tidak pede? Kenapa? Kok bisa begitu? Penuh kekurangan. Karena dia mendapatkan pengalaman-pengalaman, ya kan? Mendapatkan
omongan-omongan, mendapatkan sesuatu dari kehidupan dia yang membuat cara pandang dia tidak merasa ini pada. Nah, bayangkan ini Bapak sekalian. Ini saya termasuk orang yang dulu begini juga ya. Bayangkan saya kan ada orang miskin, selalu diajakin, ya. Kalau paling pakai baju yang paling jelek, pakai tas paling jelek, pakai sepatu paling jelek, orangnya jelek juga. Gimana? Enggak pede. Bisa pede? Enggak bisa. Tapi akhirnya alhamdulillah saya ditolong. Saya punya gerak, saya mempedekan diri dengan apa? Prestasi. Itu. Enggak apa-apa saya jelek, anak orang miskin, tapi saya punya prestasi sehingga nanti banyak orang yang melihat saya. Itu waktu saya masih kecil begitu yang saya lakukan. Saya tertolong semacam itu. Dari masa saya ini saya pikirkan apa? Kita ada menolong anak didik kita. Ya kan, menolong ada lagi metode poin-poin dengan cara yang semacam ini. Ya kan? Anda harus membangun, harus lewat cara apa? Saya bisa merasa diri saya ini punya ada artinya, punya kebanggaan, punya sesuatu yang bisa saya apa namanya? Ya pokoknya manusia pengen dihargai ya, dihargai dan dihormati orang. Dengan cara apa? Keluarkan potensi, ya kan? Lewat apa? Kalau di situ kan nanti letaknya apa namanya? Letaknya orang yang proaktif. Ya, orang yang proaktif nanti apa? Dia fokusnya pada apa yang dia bisa lakukan. Kalau orang yang kreatif, habis gimana? Memang saya jelek, ada orang miskin, gimana ya udah. Jadi apa artinya? Dia akhirnya tidak mau berusaha. Jelek ini kan sudah apa namanya? Dari Allah dan Solo, kan nggak bisa kita ubah. Nah, kalau orang proaktif nggak mau berpikir ke situ, makanya tubuh awana itu kejelekan dia ditampilkan menjadi kelebihan, ya kan? Nah itu yang hebat kan? Dia bisa itu membuat kejelekan dia tampil sebagai kelebihan. Akhirnya rezeki kota, bukan rezeki desa, rezeki kota. Nah itu orang yang bisa mengubah semacam tadi. Dan itu tidak mudah. Nggak tahu kenapa orang-orang itu bisa semacam itu, sementara yang lain tidak bisa, ya kan? Di sini perlu bantuan kita sebagai seorang guru untuk membangun ini, ya, membangun persepsi ini supaya anak-anak kita ini nanti akan bisa seperti ini, ya kan? Artinya apa? Dia melihat dirinya itu lebih besar dari apa yang disangka. Bahwa Allah itu telah memberikan suatu kenikmatan, memberikan suatu rahmat, memberikan suatu kekuatan yang sangat besar. Nah, ya, ini bukan untuk kesombongan diri, tapi untuk membuat dirinya bisa mampu melakukan sesuatu, ya kan? Ini yang penting di situ. Jadi harus kita buat semacam itu. Nah, kalau kita bisa mengalami seperti ini, bagus sekalian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang penuh dengan gairah, pribadi-pribadi yang produktif untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kalau yang ini tadi, ya, yang ini tadi, ini pasti mengeluh isinya, ya kan? Aduh, habis gimana Pak? Saya begini, gitu kan? Nah, kalau ini luar biasa, saya bisa. Oke, mana Pak? Bukannya saya bisa Pak. Ayo, mana. Ya, nah, itu bagus sekalian. Ya. Oke, jadi perubahan hidup yang permanen hanya bisa terjadi melalui perubahan paradigma. Inilah kuncinya, bapak sekalian. Kalau ingin berubah, Anda harus melakukan perubahan paradigma. Kalau Anda ingin merubah seseorang, Anda harus melakukan merubah paradigma. Jadi kuncinya di sini, paradigma.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya silakan bertanya untuk mengajarkan apa yang tadi saya sampaikan dan juga untuk apa namanya silakan. Gimana? Ya, silakan.